Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak Unpad Istanbul MIT Nurul Iman yang saleh dan saleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya. Amin. Masih semangat semuanya untuk belajar hari ini? Hari ini kembali kita akan belajar tematik tema 6 subtema 1 muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Ayo perhatikan siklus hidup kucing dan ayam berikut. Yang pertama, daur hidup kucing. Pertama, kucing beranak. Kucing beranak. Selanjutnya, melahirkan jadi anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Lalu kucing dewasa beranak lagi, memiliki anak lagi, seperti itu dan seterusnya. Berikut merupakan daur hidup kucing. Selanjutnya, daur siklus hidup ayam. Siklus dan daur itu sama, jadi yang pertama ayam bertelur. Telur tersebut menetas menjadi anak ayam. Anak ayam lalu tumbuh menjadi ayam muda, setelah itu ayam dewasa, dan ayam dewasa kembali bertelur lagi, dan seterusnya. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap siklus hidup. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi bertambah besar. Jadi, ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Siklus hidup setiap hewan bisa berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis hewan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Yang pertama akan dijelaskan adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu salah satunya adalah kupu-kupu. Berikut metamorfosis kupu-kupu. Nih, ada yang sebelah sini. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu bertelur. Setelah itu, telur menetas menjadi ulat atau larva. Kemudian, ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dan air liurnya untuk menjadi kepompong atau pupa. Nah, dalam kepompong, tubuh ulat berangsur-angsur berubah lalu menetas menjadi kupu-kupu. Pertama, menjadi kupu-kupu muda dulu setelah keluar dari kepompong. Setelah menjadi kupu-kupu muda, lanjut menjadi kupu-kupu dewasa, dan seterusnya. Kembali lagi bertelur menjadi ulat, kepompong, kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa. Seperti itu, metamorfosis sempurna dari kupu-kupu.
Selain kupu-kupu, kita dapat mempelajari daur hidup hewan lainnya yang bermetamorfosis sempurna, misalnya hewan-hewan di sekitar kita, yaitu nyamuk dan lalat. Selanjutnya, metamorfosis nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang. Selanjutnya, telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau tempayak. Selanjutnya, tempayak hidup dengan cara berenang di air, lalu tempayak akan tumbuh menjadi pupa. Setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dalam pupa menjadi nyamuk dewasa. Begitupun selanjutnya, nanti bertelur lagi, telurnya menjadi jentik, jentik menjadi pupa, lalu pupanya akan pecah menjadi nyamuk lagi. Seperti itu merupakan metamorfosis sempurna dari nyamuk. Selanjutnya, metamorfosis lalat. Berikut metamorfosis lalat yang merupakan metamorfosis sempurna, masih metamorfosis sempurna. Lalat dewasa. Nih, lalat dewasa. Lalat dewasa bertelur. Lalat dewasa bertelur dan meletakkan telurnya di tempat yang kotor seperti timbunan sampah. Nih, telurnya ditaruh di timbunan sampah. Lalu, telur lalat akan menetas menjadi larva. Menjadi larva atau belatung. Yang biasa kita lihat itu biasanya belatung disebutnya. Belatung itu merupakan larva dari lalat. Selanjutnya, larva akan bergerak dan merayap mencari makanan. Belatung akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa biasanya berada di tempat gelap yang terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, selanjutnya, setelah beberapa hari pupa berubah menjadi lalat. Nah, lalat terbang dan mencari makanan di tempat yang mengeluarkan bau tidak sedap. Itulah kenapa lalat suka berada di tempat sampah atau tempat-tempat yang kotor. Nah, setelah tadi pembahasan metamorfosis sempurna, yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya adalah belalang. Nah, berikut metamorfosis tidak sempurna dari belalang. Yang pertama, metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Belalang bertelur, telur belalang biasanya diletakkan di dalam tanah. Setelah itu, telur belalang akan menetas dan menjadi belalang muda atau nimfa tidak bersayap nih nimfa. Setelah menetas tadi ya telurnya nih belalang muda atau disebut dengan nimfa 1. Nimfa akan mengalami pergantian kulit dan sayapnya berangsur-angsur tumbuh. Nah, ini masih nimfa. Nimfa 1 dia mengalami pergantian kulit dan sayap berangsur-angsur tumbuh. Lama-lama nimfa pada proses nimfa ini akan tumbuh sayap. Selanjutnya, nimfa tersebut menjadi belalang dewasa. Nah, setelah semakin besar, semakin sempurna sayapnya, dia akan berubah menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap sempurna. Setelah menjadi belalang dewasa, lanjut lagi bertelur. Setelah bertelur menetas menjadi
nimfa, 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 lalu menjadi dewasa lagi, begitu seterusnya. Nah, masih metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua ada metamorfosis kecoa. Kecoa dewasa bertelur lalu meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam kapsul. Setelah beberapa lama, telur menetas berubah menjadi nimfa atau kecoa muda. Nimfa belum memiliki sayap dan warna kulit nimfa berbeda dengan kecoa. Jadi saat nimfa sama seperti belalang tadi, nimfa itu belum punya sayap ya. Masih muda, masih kecoa muda, jadi belum punya sayap. Terus kalau kecoa ini biasanya warnanya juga berbeda, agak sedikit berbeda dengan kecoa biasanya yang sudah dewasa. Selanjutnya, nimfa akan beberapa kali mengalami pergantian kulit sehingga sampai menjadi kecoa dewasa. Saat dewasa, kecoa dapat memiliki sayap sehingga bisa terbang. Kecoa dewasa akan bertelur dan metamorfosis terulang kembali. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga adalah metamorfosis capung. Capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nimfa hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Selanjutnya, nimfa tersebut belum memiliki sayap. Sama seperti tadi, yang pertama belalang, yang kedua kecoa. Pada saat nimfa itu dia belum memiliki sayap. Nah, lalu setelah pada tahapan nimfa mengalami kurang lebih 10 hari pergantian kulit. Jadi di nimfa itu belum memiliki sayap dan melakukan pergantian kulit pada saat di nimfa itu. Nah, seiring dengan pertumbuhannya, nimfa akan tumbuh menjadi capung dewasa. Jadi ciri khas dari metamorfosis tidak sempurna adalah pada tahapan nimfa. Jadi kalau nimfa itu tidak berubah bentuknya, dia hanya ukurannya saja dari yang kecil, ntar lama-lama besar, tumbuh sayap atau berubah warna saja, seperti itu. Nah, berikut cara membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, kita bandingin dengan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Yang pertama, telur kupu-kupu menetas menjadi larva. Pada belalang, telur belalang menetas berubah menjadi nimfa. Seperti yang tadi Bu Dia bilang ya. Jadi kalau sempurna itu dia masih menjadi larva. Nah, kalau tidak sempurna dia langsung menjadi nimfa. Nimfa itu berarti bentuk mudanya dari hewan tersebut. Lalu proses yang kedua, bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu. Jadi kalau metamorfosis sempurna itu dia mengalami perubahan bentuk. Tadi jadi ulat, dia bisa berubah menjadi kupu-kupu. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk belalang. Yang tadi Bu Diah bilang, kalau tidak sempurna itu hanya ukurannya saja yang berubah, sedangkan bentuknya dia sama, menyerupai. Memang sama, hanya ukurannya saja dari kecil menjadi sedang, menjadi besar, menjadi dewasa. Lalu yang ketiga perbedaannya adalah kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapannya, ya kan? Dalam setiap tahapannya selalu mengalami perubahan. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapan saja. Berubahnya tuh hanya dari telur menjadi nimfa. Sedangkan di nimfa itu hanya berubah ukurannya saja dari kecil sedang menjadi besar. Seperti itu cara membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.
Oke, sekarang tugasnya adalah cari dan buatlah siklus hidup lebah dan jangkrik pada buku tulis, lalu tentukan termasuk ke dalam metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Kerjakan di buku tulis, ditulis misal metamorfosis lebah ditulis metamorfosisnya, lalu ditentukan metamorfosis tersebut merupakan metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Dikerjakan pada buku tulis, silakan dikumpulkan melalui link seperti biasa yang ada di grup. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang masih ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung atau rancu, bisa ditanyakan melalui Japri Kebudia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.